kegiatan mahasiswa bimbingan internet marketing atau disingkat UKM Bima adalah wadah untuk mengembangkan minat bakat dan kemampuan khususnya di bidang digital marketing untuk mewujudkan insan unggul dan mampu bersaing di kancah internasional. Adapun visi UKM Bima yaitu membangun jati diri seorang pengusaha di kalangan mahasiswa dengan semangat jiwa entrepreneurship melalui digital marketing. Selain itu, UKM Bima juga memiliki beberapa misi, yaitu pertama, mengembangkan bakat mahasiswa di bidang digital marketing. Kedua, membangun wirausahawan sejati sejalan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, menciptakan solidaritas seluruh anggota UKM Bima dengan semangat kebersamaan. Selain visi dan misi, UKM Bima juga memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian diri dalam bidang internet marketing. Kedua, sebagai pengasahan kemampuan dalam hal kerjasama serta kepemimpinan bagi individu maupun dalam berorganisasi. Ketiga, untuk mengetahui teknik-teknik pemasaran khususnya dalam bidang internet marketing. Keempat, membina anggota-anggota menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, berwawasan luas dan bertanggung jawab dalam bidang internet marketing. Berikut oleh anggota maupun pengurus UKM Bima. Pertama, sesi diskusi mingguan. Sesi ini dilakukan setiap minggu untuk saling sharing terkait untuk ilmu digital marketing sesama pengurus dan juga anggota UKM Bima. Terkadang kita juga akan menghadirkan pemateri yang luar biasa yang sudah memiliki pengetahuan dan praktik di bidang digital marketing sebagai pemateri untuk menambah wawasan baik pengurus maupun anggota UKM Bima, serta langsung mempraktikkan ilmu digital marketing melalui fasilitas yang diberikan oleh kampus, baik itu internet, komputer, dan lainnya. Berikut adalah alasan kenapa kalian harus memilih bergabung di UKM Bima. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak tahu internet dan sosial media? Apalagi dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang, semua aktivitas bisa kita lakukan secara digital. Dimulai dari aktivitas belajar, bekerja, bahkan belanja. Dan ajaibnya, kita juga bisa memasarkan produk usaha kita secara digital loh. Yuk kita cari tahu. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah produk menggunakan media digital atau internet. Tujuannya untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat dan lebih luas lagi. Seperti yang kita tahu, pengguna teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan garda utama oleh para pebisnis. Pasti kalian pernah dengar tentang Facebook Ads, Google Ads, billboard elektronik, email marketing, dan mobile marketing. Itu semua termasuk teknik pemasaran dalam digital marketing. Menarik kan? Mau tahu lebih lanjut tentang digital marketing? Yuk belajar bareng kita. Mari kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, balik lagi di kelas mingguan Bima. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Pokoknya jangan ada yang sakit-sakit. Kalau nggak terlalu penting, jangan keluar rumah dulu ya. Jadi kita di rumah aja untuk mengurangi penularan COVID-19 juga. Jadi kalau kalian bosan di rumah Jumat malam gitu kan, langsung aja gabung di kelas mingguan Bima yang pastinya mengedukasi dan menghibur kalian. Aku perkenalan dulu kali ya. Halo, nama aku Nindaryani, aku mahasiswi Universitas Makarya dan kebetulan menjabat menjadi sekretaris Bima Usaha. Untuk info lebih lanjut tentang Bima langsung cek aja di IG-nya @bimausaha. Untuk teman-teman yang udah hadir, nanti jangan lupa untuk ngisi form daftar hadir yang akan dibagikan sama pengurus di kolom komentar. Jadi pertama-tama aku mau baca dulu nih susunan acara pada malam hari ini. Diawali pemutaran video Bima, disusul pemaparan materi oleh Kak Heli, dilanjutkan tanya jawab, lalu pemberian sertifikat kepada materi, dan diakhiri oleh penutup. Ya, sebelum kita masuk ke acara pemaparan materi,
lagi, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini Bima mau membahas sesuatu yang berkaitan banget sama bisnis, apalagi kalau memanfaatkan sosial media sebagai wadah promo, yaitu kita mau bahas tentang konten ini. Jadi kita akan bahas sebenarnya penting nggak sih konten di sosial media, dan bisa nggak konten ini menarik konsumen untuk membeli produk usaha kita. Dan untuk membahas topik ini, pastinya Bima akan mengundang narasumber yang spesial. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Nihali. Halo semuanya, salam kenal, assalamualaikum. Salam Kak. Makasih ya Kak, sebelumnya aku mau terima kasih banget nih buat Kak Nihali udah meluangkan waktu untuk gabung di kelas Bima. Siap. By the way teman-teman, Kak Gopher ini adalah alumni dari Unhal Jogja dan pendiri dari UKM Bima juga ya Kak ya? Iya, betul. Ini keren banget. Untung Kak Gopher nih, Kak Nihali ini bikin apa? UKM Bima. Kalau enggak kan aku nggak tahu ya wadah belajar internet marketing itu di mana. Iya. Mantap. Dan Kak Nihali ini juga seorang trainer digital marketing dan trainer pengembangan potensi diri untuk siswa dan calon mahasiswa. Udah keren banget jadi sini. Dan Kak Gopher ini juga, Kak Nihali ini juga udah beberapa kali jadi pemateri di seminar besar dan ketua umum PB Kamu PMP periode 2019-2021 ya Kak? Iya, betul. Kalau boleh tahu PB KPMIP itu apa ya Kak ya? Iya, jadi PBKPMIP itu singkatan dari Pengurus Besar Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato. Jadi itu organisasi paguyuban daerahku sih di Sulawesi sana, di Gorontalo. Berarti Kak asli Sulawesi gitu ya Kak ya? Betul. Jadi organisasinya itu kan ada 9 cabang se-Indonesia, jadi ada yang namanya pengurus besarnya. Jadi Kakak adalah ketua umumnya, itu keren banget ya. Dan trainer itu juga aktif di organisasi. Panutan banget nih Kak hal ini. Oke deh, teman-teman pasti udah gak sabar mau dengerin materi dari Kak Nihali. Langsung aja kita dengerin materinya. Nanti kita dengerin materinya sampai jam 21.00. Kepada Kak Nihali, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya ya, para pengurus UKM Bima dan seluruh anggotanya yang saya banggakan ya. Ada Mas Doni, Nindya ya, yang saat ini cukup keren ya untuk dan semangat terus untuk mengawal kegiatan UKM ini sampai dengan tadi berjalan terus. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk ketuanya Mas Liman ya, saya manggilnya Mas Liman, ketua UKM Bima atau sebenarnya Rofi Kak. Oh gitu, baik, siap. Iya Rofi. Ya Mas, siapa namanya ketuanya, Mas Ketua? Mbak Novi. Oh, Mbak Novi. Oh siap. Kalau Mas Liman Sidik bagian apa Mbak? Soal kegiatan. Oh siap. Baik, ya mohon maaf ya. Jadi terima kasih untuk ketuanya dan segenap pengurus yang sudah memberikan undangan kepada saya. Saya cukup cukup senang, gembira bisa bergabung bersama teman-teman semua. Sekedar informasi, memang kita awalnya mendirikan UKM internet marketing ya, kemudian bertransformasi menjadi Bima di eranya Mas Fatureza itu dengan semangat. Emang dulunya kami sebelum menjadi Unmaha kan ini namanya adalah Stibeng ya, Stibeng dengan notabene-nya mahasiswanya itu semuanya bergerak di bidang usaha, jadi skill ataupun keahlian di pemasaran digital ini sangat kita butuhkan, maka kita waktu itu sama-sama
mendirikan, ada bukan hanya saya, ada namanya Mas Deglo, ada Mas Haris Hasan, kemudian juga banyak sekali sebenarnya alumni dari UKM Bima ini yang saat ini cukup luar biasa ya, keren-keren mereka dengan ilmu dasar yang mereka pelajari di luar, kemudian mereka ajarkan di UKM ini, kemudian belajar bersama sampai dengan saat ini. Teman-teman mungkin sudah ada juga yang tahu ya, ada Mas Haris. Kemarin kalau nggak salah juga diundang sama pihak kampus, Mas Haris Haris Wibowo, itu juga rekan saya. Jadi saya pun sebenarnya sangat berterima kasih juga sampai dengan saat ini UKM ini masih tetap teman-teman rawat, teman-teman urus, sehingga kegiatan-kegiatannya masih terus terselenggarakan secara berkesinambungan seperti itu. Baik teman-teman sekalian, saya sebelum diundang saya menanyakan ke Mas Liman, teman-teman sudah mendapatkan beberapa materi hari ini. Kalau tidak salah ini adalah kelas yang ketiga. Namun sebelum saya lanjutkan juga, berarti di sini teman-teman lintas angkatan, berarti semesternya enggak sama semua ya, ada yang senior dan junior ya di sini ya. Iya Kak. Gitu ya. Terus juga kemarin itu kalau nggak salah sudah dapat materi dari optimasi Instagram dan juga marketplace ya. Saya lihat riwayat materi yang sudah diberikan. Nah, jadi sekedar informasi juga teman-teman sekalian, saya kemarin ketika diundang, saya bilang sebenarnya untuk kelas yang hanya ya ini kan kurang lebih 40 sampai 60 menit ya, 1 jaman lah ya. Kita sebenarnya untuk belajar kemudian menemukan metode yang efektif itu waktunya kurang, tetapi makanya saya bilang ini kita akan lebih ke sharing saja. Hanya saja saya ada beberapa slide yang akan saya tampilkan. Setelah itu kita lebih ke share apa aja kendala yang teman-teman sudah temukan ketika berjualan menggunakan sosial media. Seperti itu. Saya juga dulu mengawali berjualan di sosial media ya. Kalau saya memang kalau kita bicara tentang internet marketing ataupun digital marketing itu sangat luas, sangat kompleks. Namun saya fokusnya ke sosial media, bagaimana mendapatkan pundi-pundi penghasilan dari sosial media. Nah, jadi bicara sosial media, ada beberapa sosial media yang benar-benar sangat sangat booming ya, sangat diminati dan dipakai oleh pengguna terutama khususnya di Indonesia, yaitu Facebook sama Instagram. Dulu kami pernah di teman-teman sekalian, namun hanya karena ada pergeseran tren waktu itu. Kita dulunya malah kita sebenarnya basic awal kita itu di Twitter. Waktu itu dulu pertama kali belajar di STIBEM itu kita kelasnya kelas Twitter. Setelah itu bergeser ke Instagram karena memang saat ini kalau Twitter itu saat ini masih bisa untuk berjualan, tapi lebih efisien para pelaku digital marketing di sosial media itu banyak bergeser di Twitter, kemudian mulai lagi masuk Facebook kan, seperti itu. Jadi saya akan lebih fokus bahas tentang sosial media di Facebook dan juga di Instagram, seperti itu. Nah, terus nanti saya akan share screen juga, Jadi teman-teman saya yakin sudah banyak yang paham tentang basic ataupun dasar ya, knowledge di internet marketing khususnya di Instagram. Mas siapa kemarin yang mengajarkan materi di Instagram marketing? Itu juga Mas Satria ya. Satria juga beberapa basic di Instagram marketing. Jadi saya lebih ikut melengkapi aja begitu, ikut melengkapi materi-materi mungkin tidak bisa dipungkiri paling ada yang sama. Kemudian juga ini untuk dasar ya, untuk awal biar nanti teman-teman ini kayaknya sama aja yang kemarin. Karena memang pada prinsipnya ilmu digital marketing itu sama, mau di Instagram, mau di Facebook, sebenarnya sama, hanya penerapan dan strategi untuk implementasikannya itu saja yang berbeda. Karena
ini ya teman-teman ya, kasih tahu ilmu yang kita dapat itu sebenarnya semuanya sama, tetapi dalam dalam prakteknya kadang si A belum dapat hasilnya, si B sudah dapat hasilnya. Setelah kita observasi kenapa demikian, ternyata memang untuk penerapannya kita menggunakan strategi yang berbeda-beda. Nah, di malam hari ini kita akan sharing terkait dengan strategi itu. Nah, terus juga untuk mengawali pertemuan kita di malam ini, saya ada bukan beberapa ya, ada satu video yang akan saya share. Jadi video ini nanti teman-teman coba simak dulu. Videonya hanya video pendek sih, tapi semoga bisa membuka mindset awal kita untuk pertemuan di malam hari ini. Sebentar ya, saya share screen dulu. Ini videonya saya share ke WhatsApp sih, semoga bisa diputar ya, semoga bisa di play. Oke, jadi itu sepenggal video ya yang saya siapkan tadi. Jadi teman-teman, di sini saya mau tahu dulu ya, teman-teman di sini tentunya sudah punya produk untuk dijual ya. Untuk teman-teman di UKM Bima, mungkin sudah ada yang punya produk atau mungkin sekarang masih observasi atau mencari produk yang layak untuk dijual. Namun yang perlu teman-teman ketahui sekalian bahwa apapun produk yang kita jual, sebenarnya kita tidak menjual produk itu, gitu kan. Kalau kita fokusnya ke produk secara fisik, ya di mana-mana ada, tetapi bagaimana kemudian kita mengelola skill marketing, skill jualan kita, skill sales kita, bagaimana kemudian kita menceritakan manfaat yang benar-benar bisa menggunakan itu. Kayak tadi kan, orang jualan CCTV, dia nggak jualan CCTV, tapi dia menjual rasa aman gitu. Jadi mereka bukan butuh CCTV-nya, tapi mereka butuh keamanan begitu, butuh rasa aman, makanya mereka membeli produk tersebut. Atau tadi orang yang jualan skincare, itu mereka bukan jualan skincare-nya, tapi menjual kecantikan gitu. Dampak dari skincare itu apa? Dia bisa glowing dengan skincare tersebut. Jadi kita tidak menjual kita menjual barang itu secara fisik, tetapi lebih ke penekanan manfaat dari produk itu tersebut. Nah, kenapa ini saya tekankan di awal, kalau kita sudah tahu apa yang harus kita ulik ataupun observasi di dalam produk kita bisa menghasilkan konten ataupun campaign yang benar-benar efektif seperti itu. Jadi
beda ya, misalkan kita jualan skincare nih, kita bikin caption ataupun bikin copywritingnya tentang knowledge produk skincare tersebut. Itu kalau teman-teman pernah riset atau teman-teman biasa riset, hampir semua itu rata-rata seperti itu. Mereka menawarkan produk kecantikan A dengan kualitas yang sedemikian rupanya, dengan knowledge-nya yang sedemikian rupa, kemudian kelebihan, kekurangan. Tapi sangat kurang orang yang berjualan dengan lebih menyentuh ke ke perasaannya seperti itu. Gitu kan, obat jerawat itu bukan jualan obatnya, tetapi jualan wajahnya agar mulus kembali. Itu rata-rata seperti itu. Kemarin saya sering buka blog-blog. Kalau misalkan teman-teman punya produk skincare, ya perbanyak buka materi-materi ataupun blog-blog dari dokter kecantikan atau dokter kulit. Di sana kita bisa sekedar menambah wawasan untuk kemudian kita ambil beberapa highlight-nya, kita terapkan ke konten kita, seperti itu maksud saya. Oke, ini juga jadi ada beberapa slide materi yang akan saya coba bagikan kepada teman-teman. Setelah ini kita ada sesi diskusi ya, lebih ke diskusi sih sebenarnya. Kalau saya di malam hari ini lebih mempersiapkan untuk bagaimana kemudian menjawab pertanyaan teman-teman selama berjualan, atau misalkan belum jualan tapi sudah melihat pengalaman atau sudah melakukan riset di sosial media ataupun di internet terkait orang-orang yang berjualan menemukan kendala-kendala apa seperti itu. Oke, langsung saja ya. Siapa tadi? Mbak Anindya, aku share screen lagi ya. Oke. Oke teman-teman, kita mulai ya untuk materi di malam hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu teman-teman, ada yang tahu PP Creator atau PP Create, sebuah akun di sosial media, jadi Instagram juga Facebook. Udah tahu? Bapak nyalain dulu mic-nya biar kita ini ya terkonek dari awal. Maaf, aku kan suaranya putus-putus ya, jadi kurang jelas tadi ngomong. Oh siap. Sebentar. Cek. Suaranya jelas? Jelas kan, tapi jadi kecil ya. Jadi kecil tadi. Aku ganti. Iya. Ganti. Sebentar ya teman-teman ya. Halo tes. Kalau tadi nggak terdengar ya? Sama sih Kak. Atau mungkin yang lain bisa ya. Soalnya di aku, apa aku jadinya jelek ya? Doni. Suara Kak Nelly kedengaran nggak, Don? Halo Doni. Tes. Kecil banget ya? Kecil Kak. Iya, yang lain juga ternyata. Kalau yang sekarang kecil ya? Yang sekarang kecil nggak? Enggak, yang ini udah enggak.
Nah, Udah sebentar, normal kok. Sudah coba aku kedengaran. colok. Kalau aku colokin ya. Udah, berarti kayak gini aja ya, nggak usah pakai headset ya. Headsetnya kayaknya Kalau kayak gini kecil bermasalah banget, nih. Kak. Kalau tadi ada nggak? Kalau bentar ya, coba aku colokin ya. Coba tanpa earphone, Kak. Kayaknya kalau tanpa earphone tuh lebih gede suaranya. Nah, coba ini tanpa headset ya. Kalau kayak gini, terdengar nggak? Halo, tes. Terdengar, Kak, terdengar. Oh ya udah Pak. Kayak gini aja ya. Biar lebih soalnya ini kayaknya headsetnya bermasalah nih. Maaf ya. Oke, aku ulangi ya. Teman-teman, ada yang tahu PP Crit? Sebuah agensi di sosial media namanya PP Crit. Halo? Belum sih Kak, aku sendiri belum tahu. Belum ya? Oke, Iya. siap. Ya, jadi ini salah satu materi juga yang apa namanya sering dibahas di PP Crit. Jadi di PP Crit itu kita sering belajar yang namanya konten marketing seperti itu. Nah, jadi aku bakalan screen dengan slide materi yang akan aku bawakan ini ya. Nanti teman-teman kalau misalkan suaranya terlalu cepat ataupun terlalu kecil, nggak apa-apa ya. Apa namanya dikoreksi ya. Nanti tinggal ngomong aja. Nggak apa-apa dipotong nggak apa-apa. Yang penting biar biar apa yang aku sampaikan juga terdengar jelas sama teman-teman ya. Oke, kalau gitu aku mulai. Oke, jadi teman-teman sekalian, aku akan lebih fokus ke cara pembuatan konten ya, membuat konten yang menjual. Jadi kita di sini ada akun agensi PP Creator namanya. Jadi kita sering bikin konten-konten untuk mengedukasi teman-teman yang ingin belajar apa namanya pemasaran, fokus ke konten seperti itu. Jadi hashtagnya dibantu konten. Jadi konten kali ini berawal dari permintaan salah satu followers kita yaitu Abah Tommy namanya. Jadi dia minta untuk dibahas terkait seputaran konten marketing seperti itu. Jadi secara dasar atau basic aku akan coba share dulu ke teman-teman sekalian. Apa sih sebenarnya konten marketing itu? Jadi konten marketing itu adalah teknik pemasaran dengan cara membuat dan membagikan konten yang bermanfaat, relevan ataupun terkait, kemudian konsisten untuk menarik dan mendapatkan target audiens yang sesuai agar bisa memperoleh keuntungan dari pengunjung website. Itu menurut Joe Pulizia. Oke. Next. Jadi tujuan dari konten marketing, jadi teman-teman harus tahu dulu ya basic ataupun dasar seperti itu. Kalau kita baca dari pernyataan Joe Pulizzi, konten marketing memiliki tujuan menarik dan mendapatkan target audiens agar menjadi pengunjung website. Jadi di sini saya tambahkan sosial media juga, karena kalau menurut Abah dari apa namanya suhu konten marketing kita Joe Pulizzi ini katanya dari target audiens di website ya. Jadi menarik target audiens ke website. Jadi karena kita di sini belajar konten marketingnya di sosial media, jadi kita tambahkan sosial media juga. Ya, jadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dari pernyataan tersebut, diantaranya satu, konten. Sesuai deskripsi Joe Pulizzi, konten yang dibuat dan dibagikan harus bermanfaat, terkait ataupun relate seperti itu, dan konsisten. Jadi pastikan kontenmu memiliki 3 hal tersebut. Bagaimana caranya?
dan bagaimana kemudian bisa membuat konten seperti itu, ayo kita bahas di poin nomor 2. Nah, yang pertama teman-teman pasti sudah tahu ya target audiens. Kita harus menentukan target audiens kita. Ini kunci dari awal pembuatan konten teman-teman. Jadi konten yang bermanfaat itu kita harus memiliki tujuan mendapatkan perhatian target audiens. Jadi teman-teman harus mengenali dulu siapa target teman-teman. Sudah kenal belum sama targetnya? Terus kebutuhan dari target itu apa? Kemudian bagaimana profilnya, dia suka apa, dia sering mengikuti hal-hal apa di sosial media. Kemudian juga kalau boleh tahu kita bisa tahu, kita harus cari tahu demografinya atau tempat tinggalnya, seperti itu. Jadi kenapa kita harus tahu tempat tinggalnya juga ini berpengaruh dalam pembuatan konten seperti itu. Misalkan tren yang saat ini sedang terjadi di Jakarta itu bisa jadi beda dengan tren yang saat ini sedang populer di Yogyakarta. Nah gitu, itu kan itu mempengaruhi tindakan kita untuk membuat konten seperti itu. Jadi teman-teman kalau bisa juga mengetahui wilayah tempat target teman-teman tinggal seperti itu. Jadi pastikan kamu tahu target audiensmu sehingga bisa membuat konten yang sesuai dan powerful ya. Kemudian menjadi pengunjung. Nah, menjadi pengunjung ini maksudnya apa? Jadi teman-teman harus mengetahui menurut Geopolisi juga konten marketing bertujuan membawakan traffic, bukan melakukan penjualan langsung. Jadi kalau teman-teman berharap dengan konten bisa dapat penjualan, mungkin bisa dibenerin dulu mindsetnya. Nah, maksudnya adalah kadang kan orang jualan, sebenarnya jualan secara praktis itu atau secara pragmatis itu kita punya produk, kita bikin konten, kita posting dan kita berharap dapat pundi-pundi penghasilan dari situ. Itu nggak salah. Sebenarnya itu tidak salah, tetapi setelah banyak yang berkecimpung, kemudian mereka melakukan hal-hal yang yang secara alamiah tadi, punya produk, bikin konten, bikin difoto secara bagus, didesain menjadi satu konten atau campaign, kemudian diposting, terus setelah itu mereka tinggal nunggu ada orderan masuk ke WhatsApp dan lain sebagainya, berharap ada penjualan dari situ. Sebenarnya tidak salah, tetapi itu yang tadi saya tekankan di awal. Ini adalah bagian dari strategi penerapan seperti itu. Ternyata tidak hanya seperti itu cara untuk berjualan di sosial media seperti itu. Jadi kalau menurut teman-teman di agensi yang saat ini saya sedang dalami ilmunya, mindsetnya dibenerin dulu seperti itu. Jadi teman-teman mungkin yang sudah konten tapi omset nggak nambah, paling agak sedikit tergelitik ya dengan statement ini. Jadi pada malam hari ini saya ingin coba merubah mindset teman-teman dulu. Apa harus saya? Memang ini agak keras ya, seperti tamparan, tetapi ini perlu untuk ditanamkan secara sedari awal supaya teman-teman nanti ketika mengalami kendala atau misalkan semangatnya mulai berkurang, nah teman-teman harus tahu ini seperti itu supaya energi teman-teman untuk berjualan itu lagi salah dari cara penerapan tujuan. Jadi ada produk, bikin konten, posting, kemudian tinggal menerima saja. Nah di awal juga tadi kan sudah bilang ini tidak salah sebenarnya. Ada juga yang menerapkan hal tersebut langsung dapat customer untuk beli. Ada juga yang seperti itu, tetapi kan tidak semua produk bisa seperti itu. Ada produk yang benar-benar saat ini lagi booming, lagi ngetren, itu kita jualan biasa aja pasti dapat penjualan. Nah setelah itu teman-teman seiring berjalannya waktu, produk tersebut makin turun trennya, akan diperhadapkan dengan situasi di mana lah kok omsetku turun. Sebenarnya bukan omsetnya yang turun, cara kita yang tidak update seperti itu, tidak menerapkan strategi-strategi yang lain. Nah, aku lanjut dulu ya. Nah, jadi tujuan dari konten teman-teman, sebenarnya konten itu membawakan traffic ke website ataupun sosial media kita, yang artinya konten itu menjadi awareness
jika dalam sales funnel kita seperti itu. Nah, website ataupun landing page ataupun sosial media yang akan menjadi kunci dalam funnel interest. Jadi kalau sudah ngonten atau bayar agensi, misalkan teman-teman pernah bayar agensi untuk menghandle sosial medianya, tapi kok nggak ada sales, nah itu artinya teman-teman atau kita semua harus belajar lagi, dan kita juga harus kembali melihat sales funnel lainnya seperti itu. Kita coba rubah lagi nih, kita coba flashback kembali sales funnelnya bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum seperti itu. Nah, jadi kira-kira teman-teman cukup ini ya untuk dasarnya, apa tujuan dari konten itu teman-teman sudah bisa tangkap ya. Jadi ini sedikit prolog juga sih sebenarnya, ini hanya prolog untuk teman-teman. Mungkin kan teman-teman sebenarnya berjualan di sosial media itu ada yang pernah nanya ke saya seperti ini, butuh modal nggak? Butuh modal nggak untuk berjualan di sosial media? Nah, saya menjawab tergantung. Kalau memang kita nggak punya modal, kita bisa start dulu. Nanti seiring berjalannya waktu nggak mungkin kita jualan nggak dapat penghasilan kan. Nah, penghasilan tersebut sedikit kita sisihkan untuk memaksimalkan penjualan. Nah, memaksimalkan dalam maksud seperti apa? Dalam maksud ya kita mulai benar-benar upgrade ilmu dan menerapkan pola-pola yang benar-benar sudah dipraktekkan oleh mungkin master, kalau di dunia internet marketing namanya master atau suhu ya, suhu yang sudah berpengalaman bertahun-tahun bahkan belasan tahun mereka fokus di sini, dan ini pengalaman-pengalaman yang mereka share selama mereka menerapkan banyak sekali metode yang mereka lakukan. Jadi dalam penerapan metode itu teman-teman sekalian perlu teman-teman ketahui, mereka sudah banyak bakar duit. Jadi memang di sosial media ada yang namanya eksperimen ya. Eksperimen itu kita harus punya mental bakar duit. Nah, mereka para masa-masa itu sudah melalui itu. Makanya mungkin di kelas-kelas lain teman-teman ini ya sering menemukan ada kelas yang berbayar. Kayaknya materinya itu saja, tetapi penerapannya yang beda, dan itu yang mereka jual sebenarnya. Pengalaman mereka dari berbagai macam strategi, ternyata ini yang sangat relevan untuk target market yang ada di Indonesia dengan niche ataupun kategori produk yang kita jual, berbagai macam kategori produk seperti itu. Aku lanjut dulu ya. Teman-teman, kalau suara aku nggak terdengar jelas, tolong disampaikan ya. Baik, selanjutnya cara mudah identifikasi bisnis. Jadi mungkin teman-teman sudah jalanin bisnis, kemudian sudah berjualan, ya jualan terus, jualan lagi, kemudian jualan terus, kemudian juga sampai pada akhirnya kok teman-teman tidak merasa profitnya. Nah, teman-teman sudah tahu review ini belum? Jadi di agensi aku selalu bahas seperti ini. Jangan-jangan salah satu dari 3 masalah utama ini yang bikin bisnis ataupun kegiatan jualan teman-teman tidak berjalan lancar. Yang pertama, low traffic. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi dengan cara identifikasinya sebenarnya gampang banget ya. WhatsApp yang masuk sedikit, visitor marketplace sedikit, dan yang DM mungkin di sosial medianya yang nanya produknya juga sedikit. Nah, ini bisa jadi karena low traffic atau pengunjungnya itu sangat sedikit. Solusinya ya pasang iklan beres. Nah, itu solusi simpelnya. Jadi kalau misalkan aku bahas sebenarnya solusi tanpa budget ada nggak? Ada. Tapi nanti kita bahas lagi di kelas-kelas selanjutnya ya. Sebenarnya banyak banget. Nah, makanya konten ini sebenarnya terdengar konten cara create konten yang powerful ini sebenarnya terdengar sangat simple ya, tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Aku bakalan kasih gambaran ya. Teman-teman, jika pasang iklan di sosial media, mungkin teman-teman sudah familiar dengan yang namanya Facebook Ads ataupun Instagram Ads ya.
kalau di sosial media. Kalau di Google kan ada Google Ads. Nah, kita bahas di sosial media saja dulu. Nah, di Facebook Ads kan kita bisa mempromosikan produk kita ke pengguna Facebook sesuai dengan target kita. Seperti itu. Mungkin teman-teman sudah ada yang sudah paham ya Facebook Ads ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pernah bikin konten di Facebook Ads kan teman-teman tuh disuruh pilih nih iklannya akan tayang di mana, di wilayah mana, umurnya berapa, insight-nya seperti apa, seperti itu kan, kebiasaan lebih dalamnya bagaimana, dia pakai handphone apa gitu. Dengan misalkan dengan budget aku kasih contoh 30.000 per hari, 10 hari dapat 300.000. Nah, itu kan sebenarnya Facebook hanya memberikan gambaran jangkauannya. Misalkan dengan budget 30.000 selama 10 hari, total 300.000, jangkauan iklan kita kisarannya misalkan di 10.000 orang. Seperti itu kan. Nah, 10.000 orang ini kan, 10.000 orang ini kalau ibaratnya kan kita bayar ke Facebook, kemudian Facebook membantu kita menayangkan ke mereka kan, seperti itu. Nah, kalau aku tarik lagi ke solusi dengan apa namanya, dengan no budgeting atau tidak pakai uang, berarti teman-teman harus belajar terkait dengan algoritma di kanal apa namanya, sosial media tersebut, misalkan Facebook dan Instagram. Nah, algoritma itu maksudnya seperti apa? Untuk menarik traffic kan di di Instagram kan, mungkin kemarin sudah disinggung juga sama si Satria, bagaimana terkait dengan algoritma mendapatkan traffic dengan konten-konten yang powerful ya. Yang pertama harus bermain warna. Nah, salah satu contohnya saat ini saya sedang menggunakan materi dari PP Creator ini, mereka mainnya warna kuning sama hitam, itu pengaruh untuk menarik minat mereka untuk menghentikan aktivitas scroll di sosial media kan, scrolling wah ini dari warna saja kita sudah mereka sudah bisa terpaku dengan konten kita. Nah, kemudian nanti setelah itu bagaimana caranya mereka bisa bertahan baca sampai selesai, nanti akan aku bahas lagi di slide selanjutnya. Seperti itu. Aku lanjut dulu ya. Jadi dari low traffic ini solusi paling bagus itu pasang iklan, seperti itu. Pasang iklan aja. Tapi iklannya harus benar-benar iklan yang sesuai dengan target. Makanya di slide sebelumnya kan kita harus mengenali dulu target audiens kita seperti apa. Nah, yang kedua low conversion. Nah, kalau ini traffic masuk itu banyak, tapi kok yang closing sedikit. Ini tanda-tanda low conversion teman-teman, alias nggak bisa closing. Nah, solusinya adalah dilatih lagi customer service-nya biar jago. Kalau di marketplace yang dibagusin lagi tokonya biar lebih terpercaya. Nah, aku akan lebih bahas ke sosial medianya ya. Jadi teman-teman kan ketika teman-teman ada produk atau punya produk, kemudian teman-teman bikin konten posting seperti itu. Nah, kebanyakan kan teman-teman ngasih WhatsApp begitu ya. Kemudian yang tertarik sekedar tanya-tanya dan sampai beli itu masuknya ke WhatsApp. Nah, ini juga penting sekali teman-teman. Ini malah sebenarnya kunci. Percuma teman-teman bayar iklan misalkan sampai jutaan per bulan. Setelah itu traffic ada di mana, di sosial media teman-teman, kemudian banyak yang menghubungi setelah di conversion banyak yang masuk ke WhatsApp, dan setelah di WhatsApp mereka masuk, ini sebenarnya tinggal kalau di saya pribadi sesuai dengan pengalaman, ini tinggal 25% lagi menuju closing, tergantung bagaimana cara yang megang WhatsApp-nya menghiring si calon pembeli ini sampai beli. Contoh, teman-teman mungkin sudah tahu lah ya teknik-teknik dasar yang seperti ini. Saya kasih contoh, misalkan mereka janji transfer nih. Janji transfernya kapan? Setelah misalkan teman-teman sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari si calon pembeli, ya udah aku biasanya kan ya udah Min, aku order ya, tapi nanti aku transfernya agak sorean gitu. Nah, biasanya
orang langsung bilang, oh ya udah Kak, nanti dikabarin ya. Ini sesuatu yang tidak pasti sebenarnya. Sebaiknya yang dilakukan atau jawaban dari si customer service-nya itu atau yang megang atau handling WhatsApp-nya menanyakan lagi sorenya itu kira-kira di jam berapa. Kasih mereka pilihan. Jadi kita kasih pertanyaan dengan 2 pilihan. Si calon pembeli ini memilih pilihan apapun, tetap dia akan transfer. Contoh, misalkan dia bilang aku transfernya sore atau misalkan malam ya. Aku transfernya malam Kak, Min. Misalkan gitu. Oke, malamnya kira-kira Kak di jam 7 atau jam 8 ya, atau misalkan dari jam 7 sampai jam 9 kita tutupnya jam 9. Kira-kira malamnya bisa saya hubungi kembali di jam 7 atau jam 8 ya. Nah, misalkan mereka jadi itu kan 7 atau 8. Dia akan memilih satu dari pertanyaan yang kita kasih ke dia pilihannya. Misalkan dia bilang jam 8. Oh ya udah jam 8 nanti saya follow up lagi ya Kak ya. Nah, biasanya mereka akan sangat welcome ketika kita janjian. Kemudian jadi ini janjian bukan kita sendiri yang janjian, mereka yang janji kan. Kita hanya mengkeep aja. Artinya mengunci aja biar mereka nggak kabur kayak gitu. Kasarannya seperti itu. Jadi tiba di waktu misalkan pukul 8.00 teman-teman harus follow up lagi. Nah, follow up lagi sampai benar-benar closing. Bagaimana caranya nanti digali lagi. Ada ilmu tersendirinya seperti itu. Yang handling WhatsApp itu juga punya teknik tersendiri. Seperti itu. Aku lanjut dulu ya. Nah, ini juga salah satu faktor, yaitu low database. Nah, kalau yang ini sebagian besar bisnis di awal berjalan pasti mengalami low database. Oleh karena itu, sistem pendataan leads atau customer itu penting banget. Jadi kalau di slide ini solusinya adalah catat semua calon customer yang masuk supaya bisa jadi data yang dihubungi terus. Teman-teman mungkin sudah pernah belajar juga yang namanya manajemen database. Jadi teman-teman database itu bukan hanya kita bukan hanya memanage customer yang sudah pernah beli, ya. Jadi ingat, bukan hanya customer yang sudah pernah beli, tapi kita juga harus bisa memanage customer yang pernah menghubungi. Jadi walaupun dia tidak closing, tidak beli, kita harus memetakan itu. Kita harus bisa namanya strategi mapping, dipetakan yang sudah beli sekian orang atau sekian data, yang belum beli sekian data. Nanti untuk penanganannya ke mereka itu berbeda-beda. Bagaimana cara menangani yang sudah pernah beli, bagaimana menangani yang belum pernah beli, dan kemudian juga yang sudah pernah beli lagi nanti akan dibagi lagi. Ini orang yang 1 bulan beli di 1 bulan terakhir, ini yang udah 2 bulan tidak beli, 3 bulan tidak beli. Itu penanganannya beda-beda. Jadi kita misalkan dari strategi kita ngasih dia misalkan promo, diskon, atau misalkan giveaway dan lain sebagainya, itu nanti strateginya juga kita bisa kembangkan sendiri. Yang jelas untuk penanganan di manajemen database ini terkait dengan database yang sudah pernah beli dan ada space waktu atau rentan waktu mereka tidak melakukan order lagi, itu beda penanganannya. Jadi itu untuk database ya. Nah, sekarang kita masuk ke konten tidak efektif. Ayo coba kita cari tahu dulu ya, atau kita tiru cara saya atau cara agensi saya bikin konten yang efektif. Yang pertama, syarat efektif yang pertama adalah dibaca sampai terakhir. Jadi boro-boro teman-teman bikin konten dengan menerapkan banyak sekali teori-teori, pada akhirnya si calon pembeli hanya meng-skip atau di paragraf pertama berhenti untuk membaca. Seperti itu. Nah, jadi jika tidak dibaca sampai akhir, akan berdampak materi yang diberikan tidak akan sampai ke audiens. Itu. Nah, caranya gimana? Pastikan postingan teman-teman tidak terlalu banyak materi dulu. Jadi di sini skill dari copywriting sangat dibutuhkan. Bagaimana cara mengolah
caption ataupun ya tulisan kita sesingkat mungkin, namun apa yang kita akan sampaikan bisa sampai. Jadi tidak banyak materi dulu karena kenapa? Karena sebuah studi yang dilakukan oleh Microsoft Corporation menemukan kemampuan rata-rata manusia untuk memperhatikan atau fokus ke suatu objek di layar handphonenya itu hanyalah 8 detik. Jadi 8 detik teman-teman bisa bisa ini ya, bisa membayangkannya. Kira-kira panjang atau pendeknya teman-teman selama 8 detik itu bisa terbaca dengan sempurna sampai habis. Itu kira-kira panjangnya seperti apa. Nah, jadi kalau boleh 5 detik sampai apa yang kita akan iklan atau penyampaian yang akan kita berikan ke mereka sudah sampai waktu ke 5 detik seperti itu. Jadi kontenmu dan teman-teman jangan kepanjangan dan kebanyakan seperti itu. Kasih aja di bagian caption itu hal-hal yang benar-benar sangat penting, atau sering disebut dengan KISS, keep it simple and short, seperti itu. Oke, next teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu, teman-teman sudah mempelajari tentang algoritma ya, algoritma di sosial media, khususnya di Instagram ya, atau mungkin Facebook juga teman-teman sudah mempelajari. Kemarin diajarin untuk algoritma enggak ya sama Mas Satria, Mas Anindya, Mbak Anindya? Teman-teman sudah pernah dikasih materi tentang algoritma ya? Halo? Materi tentang algoritma sudah ini ya, sudah pernah dikasih belum ke teman-teman? Belum ya? Oke. Kalau belum, saya tidak akan bahas secara detail tentang algoritma. Hanya saja teman-teman, aku ingin sharing terkait algoritma. Jadi algoritma itu kebiasaan dari si sosial media tersebut, seperti itu. Contoh, misalkan, jadi gini, ini pola dari sosial media tersebut. Kita tidak bisa selama ini yang para digital marketing yang fokus di sosial media, mereka mempelajari algoritma ini, mereka berusaha fleksibel dengan algoritma tersebut. Contoh, kita ngepost di Instagram. Kalau dulu semakin banyak, misalkan kita punya followersnya 1000. Nah, dari 1000 itu pokoknya konten kita nongol kalau dulu ya, nongol di 1000 orang itu. Tapi semakin ke sini algoritma Instagram ataupun Facebook kan semakin berubah seperti itu. Jadi konten yang tadinya menurut kita tampil di banyak orang, di 1000 followers kita, mungkin hanya tampil di 10 orang, hanya terlihat di 10, atau misalkan berapa ya, nggak sampai 100 orang lah, seperti itu kalau kita ngepost. Nah, bagaimana algoritma Facebook ataupun Instagram agar mereka terlihat di banyak orang, bahkan bukan hanya kita yang bisa melihat, konten tersebut harus banyak interaksi dulu, atau sekarang bisa dibilang viral ya. Nggak sampai viral sih, intinya punya interaksi dulu, punya banyak share, banyak like, banyak komen. Kalau di Instagram kan ada save postingan, seperti itu. Semakin banyak aktivitas tersebut, semakin banyak konten kita akan ditampilkan lagi atau direkomendasikan oleh Instagram. Ada yang namanya Instagram Explore. Jadi walaupun kalau di Instagram Explore kan bukan hanya followers, itu non followers bisa melihat, dan sudah bagaimana ya, sudah dirancang oleh Instagram sedemikian rupa, followers orang-orang yang tidak mengikuti kita namun melihat postingan kita di di menu ekspor tadi adalah orang-orang yang relate ya, seperti itu ya, yang sesuai ataupun relevan dengan konten kita. Nah, itu namanya yang dimaksud dengan apa tadi? Aduh, lupa aku.
tentang ini ya, apa namanya, algoritma ya. Itu tadi. Nah, tapi saat ini aku bakalan coba, kalau teman-teman sudah mempelajari algoritma tersebut, apa ya, aku bakalan coba menggelitik sedikit lah terkait dengan metode ataupun yang selama ini para master lakukan. Ternyata apa ya, ada sedikit kesalahan dalam pola berpikir eh, dalam mempelajari algoritma. Nah, ini sebenarnya nggak banyak agensi yang bahas seperti ini ya. Jadi kalau materi-materi umum itu di luaran sana, pokoknya belajar algoritma, kita sebenarnya update terkait algoritma dan segala macam. Itu benar. Bahkan teman-teman, aku kasih saran belajar dulu algoritmanya, biar teman-teman punya pengalaman bagaimana cara Facebook ataupun Instagram memblow up postingan kita walau tanpa budget atau tanpa iklan ke mereka. Nah, di sini di slide ini aku bakalan ngasih pencerahan sedikit terkait dengan pola pikir yang selama ini terbalik dalam menyikapi algoritma. Nah, ini. Jadi, apakah pola pikirmu terbalik? Maksudnya terkait algoritma ya. Apakah pola pikir kita terkait algoritma ini terbalik? Coba kita bahas. Yang pertama, kamu mau Instagrammu berkembang, jadi kamu berusaha mengikuti algoritma Instagram. Jadi yang selama ini mereka lakukan adalah mengikuti perkembangan algoritma. Algoritma sih sebenarnya ada yang 1 bulan berubah, ada yang 3 bulan berubah, ada yang bahkan berbulan-bulan tidak berubah. Tetapi biasanya Pak lihat di sosial media itu selalu update dengan algoritma tersebut. Nah, jadi ketika teman-teman berusaha mengikuti algoritma di Instagram atau berusaha dapat like, komen, share ataupun save dari postingan teman-teman di Instagram, bahkan berjuang membangun relasi agar tiap postingan di like dan di komen, melakukan trik 502 ataupun review data dan lain sebagainya. Di sini maksudnya dari berjuang membangun relasi itu di setiap postingan teman-teman pernah lihat, like postinganku dong, komen postinganku dong. Itu sebenarnya salah satu strategi untuk membangun relasi dan meningkatkan aktivitas di konten kita. Nah, banyak sekali metode strateginya. Nah, aku lanjut dulu ya. Nah, upaya tadi supaya postingan kita tersebar dan mendapat reach yang besar. Semakin besar reach kan semakin diekspor tuh sama si Instagramnya. Nah, supaya dapat followers lebih banyak dan mungkin menjadi penjualan. Oke, aku bahasin dulu ya. Jadi supaya teman-teman, jadi artinya di dalam postingan atau konten teman-teman, bagaimana kemudian bisa direkomendasikan oleh si Instagram secara gratis, ya syaratnya tadi kan ada interaksi, ada activity di dalam postingan tadi. Nah, tujuannya apa? Supaya salah satunya supaya followersnya bertambah dan mungkin juga masuk ke dalam penjualan. Followers pertama, kok bisa followers bertambah? Jadi kan tadi sudah bilang kan, ketika kita masuk ke menu ekspor Instagram itu, yang akan menjangkau postingan kita bukan hanya followers, bahkan tidak ada followers di sana. Tidak ada followers kita di sana. Di sana adalah akun-akun baru yang baru pertama kali melihat akun kita. Nah, kalau mereka relate dengan konten kita, ada kemungkinan mereka akan follow. Karena memang di sana di kolom ekspor tadi, kebanyakan Instagram sudah menyeting sedemikian rupa ya, konten kita itu tayang di orang-orang yang sesuai dengan target kita. Seperti itu. Jadi kemungkinan bisa menjadi followers dan kemungkinan bisa terjadi penjualan di sana. Nah, syaratnya itu tadi, kontennya harus banyak interaksinya, lebih banyak like, comment dan juga savingnya tadi. Semakin banyak itu bisa semakin di share oleh Instagram atau direkomendasikan di menu ekspor tadi. Oke, lanjut. Tapi tahukah teman-teman, Instagram menyesuaikan algoritmanya dengan perilaku manusia.
Oke, jadi ini yang maksud saya tadi, agak terbalik pola pikir kita selama ini menyikapi algoritma. Kita para marketer di sosial media mati-matian mengikuti algoritma si Instagram ataupun Facebook. Padahal Instagram menyesuaikan algoritmanya dengan perilaku manusia. Kira-kira nangkap nggak? Paham ya? Aku ulangi ya. Kita berusaha mati-matian update terkait perkembangan algoritma di sosial media. Sedangkan sosial media menyesuaikan algoritmanya dengan perilaku manusia. Aku next dulu. Jadi, daripada teman-teman sibuk memikirkan algoritma saja, saat ini mulai dirubah sedikit demi sedikit ya. Tapi teman-teman catatannya harus mempelajari dulu, wajib juga mempelajari terkait algoritma. Nah, setelah itu teman-teman mulai dahulukan pemikiran manusia. Konten apa yang dapat banyak like, konten apa yang dapat banyak komen, konten apa yang dapat banyak share. Nah, ini yang yang menjadi tugas utama kita. Create konten yang powerful, bikin konten yang powerful. Nah, bikin konten yang powerful seperti apa? Teman-teman pasti sudah tahu ya cara bikin konten yang powerful. Dari warna tadi yang saya sudah singgung di awal, warnanya seperti apa, terus menarik minat dari calon bukan calon pembeli ya, calon pembaca konten dulu, biar stop di postingan kita itu kan scrolling ya, stop. Nah, kemudian dia like kalau dia tertarik. Kalau di dalam copywriting-nya ada ajakan untuk berinteraksi, dia bakalan komentar. Kemudian kalau memang menurut dia ini adalah postingan yang edukatif, dia akan share ke ini ya. Kalau di Instagram share-nya ke teman ataupun share ke Instastory-nya seperti itu. Nah, tapi konten apa yang membuat audiens tergugah, konten apa yang membuat audiens terinspirasi, kemudian konten apa yang bermanfaat untuk audiens kita. Nah, ini adalah kunci. Jadi slide yang saat ini saya tampilkan adalah kunci ataupun syarat dari konten yang biasanya bakalan direkomendasikan berkali-kali. Yang pertama, konten yang inspiring, yang kemudian konten yang menggugah, seperti itu, yang menyentuh emosi si calon pembacanya. Kemudian konten yang bermanfaat untuk audiens kita, yang bermanfaat ya, atau yang edukatif ya. Nah, pertanyaannya kan kita kan jualan, nggak mungkin aku jualan jilbab kemudian jilbab bisa menggugah atau apa gitu ya. Nah, jawabannya adalah kan kunci dari penjualan kan bagaimana kita sukses berjualan kan nggak harus jualan terus. Kadang kita harus ngasih konten yang inspiring, yang edukatif, yang masuk yang menyentuh emosi si calon pembaca, itu wajib. Kalau dulu teorinya 25% jualan, 75% edukasi ya. Nah, kalau sekarang udah banyak bermacam-macam variasinya. Yang jelas teman-teman jangan kebanyakan jualan di setiap konten yang teman-teman lakukan, karena orang bakalan bosan dengan jualan, dengan iklan jualan terus. Kasih mereka konten-konten yang menginspirasi atau mengedukasi seperti itu. Agar apa? Agar teman-teman agar kita agar konten kita juga bakalan dilirik oleh algoritma si Instagram seperti itu. Kira-kira nangkep ya, masuk ya. Coba aku lanjut dulu. Nah, jadi kesimpulannya adalah buatlah konten untuk manusia, bukan untuk algoritma. Karena algoritma mengikuti perilaku manusia. Jangan terbalik. Seperti itu, jangan terbalik. Tapi aku kasih catatan atau aku garis bawahi, teman-teman juga harus minimal tahu basic ataupun sedikit-sedikit mengikuti algoritma. Minimal tahulah algoritmanya seperti apa. Tetapi jangan terlalu kaku dengan algoritma tersebut. Karena ternyata algoritma menyesuaikan dengan kebiasaan manusia. Nah, maka di sini teman-teman di agensi mengatakan buatlah konten untuk manusia, bukan untuk algoritma. Karena algoritma mengikuti perilaku manusia, bukan mengikuti perilaku si algoritma itu tersebut. Oke, aku lanjut ya. Kita sekarang masuk ke
4 keberatan bikin gagal closing. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan aktivitas berjualan di sosial media dengan cara posting, bikin atau create konten yang powerful, ya kemudian sudah posting secara rutin atau berkala setiap harinya mungkin, atau bahkan lebih dari 1 kali dalam setiap harinya, tetapi gagal closing. Nah, ini ada sedikit tips dari agensi terkait dengan 4 keberatan bikin gagal closing. Berikut cara mengatasinya. Kalau kamu tidak siap mengatasi 4 alasan ini, maka penjualanmu pasti kembang kempis. Oke, jadi ayo kita ketahui apa saja dan gimana caranya menanganinya seperti itu. Yang pertama, tidak butuh atau no need. Nah, hal ini ada 2 tahap, yaitu product development dan marketing. Artinya, orang yang melihat produk kita tidak merasakan bahwa dia membutuhkannya. Terkadang kesalahan ini terjadi ketika pembuatan produk dan terkadang juga terjadi pada saat melakukan penjualan di market yang salah. Bagaimana cara mengatasinya? Ketika membuat sebuah produk, pastikan kamu paham betul produkmu, kemudian juga produkmu ini dibutuhkan oleh siapa. Detailkan profil marketmu sedetail mungkin terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi ini aku highlight ya. Detailkan profil marketmu terlebih dahulu. Setelah itu pastikan produkmu dipasarkan ke market yang sesuai. Sebentar. Nah, ke market yang sesuai dengan profil yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi tadi ya maksudnya ke mengenali calon market kita, mengenali pasar kita dan target audiens kita, seperti itu. Kedua, no trust atau tidak percaya. Hal ini bisa di profil sosial mediamu ataupun di halaman penawaranmu, website dan lain-lain. Jika seseorang tidak merasa kamu dapat dipercaya, sudah pasti dia ragu untuk membeli produkmu kan. Cara mengatasinya dengan memastikan ada social proof di setiap tempat testimoni, portfolio dan lain-lain. Dengan adanya social proof, maka orang tidak akan ragu lagi. Tambahkan dengan berinvestasi untuk desain, karena desain yang bagus akan menambah secara langsung trust dari calon customermu. Bisa untuk berinvestasi, bisa juga kalau teman-teman punya keahlian khusus di desain grafis, juga bisa bikin desain dari konten yang powerful menurut teman-teman dengan keahlian teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum memiliki keahlian di desain konten, ya banyak sekali jasa-jasa yang ditawarkan di luar sana untuk bikin konten yang powerful. Kemudian yang kedua, penolakan karena mereka terburu-buru. Jadi selalu mengatakan tidak karena saya lagi buru-buru. Nah, terkadang customer tidak ada keharusan membeli sekarang sehingga akhirnya jadi menunda-nunda dan akhirnya lupa. Dengan adanya penundaan tersebut, customer seringkali tidak jadi beli. Nah, jadi dalam case ini atau dalam kasus ini, customer yang menolak karena terburu-buru ini sudah sesuai dengan target kita, teman-teman. Tetapi mereka kadang sudah sesuai dengan target, kita sudah riset berkali-kali bahwa target kita yang pas, tetapi mereka masih saja menolak karena mereka buru-buru. Nah, itu bukan karena mereka tidak butuh, tapi karena memang bisa jadi di saat yang bersamaan mereka lagi benar-benar kepepet atas waktu yang mereka miliki. Nah, cara mengatasinya adalah berikan scarcity atau deadline pembelian. Gunakan promo untuk melakukannya, atau sudah pernah lihat promo tanggal sekian hingga sekian. Nah, itu adalah scarcity namanya. Jadi teman-teman, itu harus dilakukan untuk push penjualan atau meng-up penjualan tanpa menunda lagi. Jadi caranya bagaimana mereka, jadi keputusannya bukan beli pada saat itu juga, tapi mereka dikasih lagi beberapa space waktu, mengikat atau mengunci mereka dengan misalkan, jadi kita kasih misalkan promonya sampai jam berapa, atau
ini produknya tinggal sisa 3 lagi, 2 lagi, atau bahkan tinggal 1 lagi. Jadi sangat disayangkan loh Bu. Jadi skill marketing kita atau skill jualan kita di situ lagi-lagi lebih ditonjolkan kembali seperti itu. Jadi untuk begitu ya, untuk menyikapi calon pembeli yang pada waktu itu mereka memang lagi pas banget, tidak punya waktu, kasih mereka penekanan lewat itu tadi, namanya scarcity. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, dan ini juga kadang kenapa ini aku masukkan dalam slide, karena kebanyakan mereka banyak yang bilang kami melakukan pembelian atau penjualan karena mereka tidak punya uang. Nah, kira-kira yang salah apa sebenarnya? Nah, makanya kita masukkan lagi dalam slide presentasi. Nah, kalau ini kan udah jelas ya, ada di marketing. Ingat, tiap produk ada marketnya sendiri-sendiri. Gak mungkin market menengah ke bawah kita tawarin untuk produk menengah ke atas, begitu juga sebaliknya. Itu yang salah di awal. Jadi slide ini terjadi, isi dari materi di dalam slide ini terjadi karena kita sudah salah setting dari awal. Makanya lagi-lagi kembali ke yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa kita harus mengenali target market kita, target audiens kita seperti apa. Seperti itu. Jadi pastikan ya, kita tahu siapa market kita, bawah, menengah bawah, ataupun menengah atas, atau high end. Kita harus benar-benar tahu dan paham produk kita untuk mereka yang ada di kelas mana, seperti itu. Nah, jadi kenapa demikian? Agar ketika melakukan marketing, kamu paham atau teman-teman paham kemana harus melakukan promosi, seperti itu. Jadi untuk insight-nya, kalau dilihat dari 4 hal yang tadi saya bahas, mayoritas problem ada di bagian marketing. Pastikan marketingmu bagus jika ingin berjualan terus, karena tanpa marketing yang bagus, maka omset akan kembang kempis. Nah, jadi ada 4 poin tadi yang sering terjadi di aktivitas berjualan kita dalam hal penolakan, karena tadi ya tidak punya uang, terburu-buru, tidak percaya, kemudian tidak butuh. Seperti itu. Oke, jadi karena memang sesuai dengan materi yang aku sampaikan ke Mas Liman, aku bahasnya terkait dengan mindset, kemudian juga dengan konten. Aku tidak terlalu banyak bahas ke hal-hal teknis ya, karena kalau untuk bahas teknis, aku sebenarnya pengen banget share terkait teknis, tetapi karena memang waktu yang disediakan oleh panitia juga sangat terbatas, mungkin kita bisa bahas lagi di lain waktu, dan tentunya bukan di waktu yang sangat sedikit seperti ini. Aku butuh sekitar minimal 4 jam untuk share ke teman-teman terkait dengan hal-hal teknis, bagaimana caranya. Kalau teman-teman mungkin juga belum pernah mendapatkan materi terkait sosial media marketing di bidang periklanan ataupun Facebook Ads dan Instagram Ads, aku juga nanti bisa sharing, tapi memang butuh waktu yang agak panjang dan butuh orang yang ingin serius belajar saja, seperti itu. Dan next kedepannya juga, kalau boleh, sebenarnya lebih efektifnya kita kelas offline ya, biar kita benar-benar efektif untuk belajar. Kalau di offline di online seperti ini tidak terlalu ini ya, kalau menurutku nggak terlalu efektif untuk kita belajar digital marketing yang benar-benar benar-benar bisa terserap dengan efektif. Itu aku rasa di online kayak gini nggak terlalu, kita mungkin hanya bisa masuk ke prolog aja, bagaimana aku kemudian memberikan gambaran-gambaran biar teman-teman lebih terbuka dulu ininya ya, mindsetnya dan wawasannya lebih berkembang lagi dulu. Jadi memang sengaja aku di sini nggak terlalu bahas terkait teknisnya, seperti itu. Oke. Mungkin itu materi dari aku yang aku siapin melalui slide. Lebih
selanjutnya kita sharing ya. Jadi aku minta teman-teman nggak apa-apa sharing. Mungkin aku juga bisa belajar dari teman-teman ya, karena yang namanya digital marketing mungkin ada yang aku tidak ketahui, teman-teman mengetahui itu. Aku terus belajar, dan perlu teman-teman ketahui juga sampai dengan sekarang aku masih tetap belajar terkait dengan ilmu pemasaran di digital marketing ya. Karena menurutku di digital marketing itu, khususnya sosial media marketing, nggak ada yang suhu, tidak ada yang masta, karena setiap jam ilmunya terus update, terus berkembang. Jadi orang yang tidak mau belajar pasti akan tertinggal, seperti itu. Oke, mungkin itu dari aku, Mbak moderator. Terima kasih. Kita masuk ke sharing session ya, atau sesi tanya jawab, atau sesi diskusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nihali untuk materinya hari ini. Karena berhubung Kak Indahnya terkendala mati lampu di tempatnya, jadi saya yang gantiin Kak. Oh baik, siap. Ya. Oke, untuk teman-teman boleh kalau ingin bertanya kepada Kak Nihali terkait dengan materi hari ini, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Atau boleh juga langsung raise hand. Betul. Bisa langsung raise hand atau di chat box, atau juga mungkin teman-teman punya pengalaman lain selain dari materi yang aku sampaikan, nggak apa-apa, dicoba di share aja, biar kita bisa sama-sama belajar. Siapa tahu aku bisa ngasih sedikit solusinya ya, walaupun tidak masuk dalam materi hari ini. Silakan. Iya, teman-teman. Mungkin dari Kak Novi atau Kak Doni ada pertanyaan? Belum. Atau mungkin ada tadi yang kurang jelas dari penjelasanku, yang agak belibet atau agak kecepatan, atau mungkin tidak terdengar. Silakan ditanyakan biar aku lebih perjelas lagi. Atau mau share produknya teman-teman. Aku mau tahu dong, produk teman-teman jualan apa aja nih di sini. Mungkin dari Redianto, ada Ivon N, siapa lagi nih? Aku member affiliate Kak. Gimana? Aku member affiliate MAB, jadi produknya bermacam-macam gitu sih. Ada kacamata anti radiasi, terus makanan, fashion, banyak. Oke, multi produk ya. Ya, terus juga affiliate kan sistemnya kan kayak sebar link aja, jadi nggak stok produk. Betul, ya. Ampun. Nah, berarti untuk metode pemasarannya di mana? Lebih dominan ke Facebook atau Instagram? Kalau aku sih sering share-nya di suatu WhatsApp sama SG, sama di Instagram. Oke, SG apa sih? Snapgram ya? Status Instagram. Oh iya. Story-nya Instagram ya, Snapgram. Iya, Oke. Kak. Nah, itu berarti masuk ke sana ya, ke Snapgram dan juga status WhatsApp. Nah, berarti kalau produk affiliate seperti itu, teman-teman tinggal ini ya, tadi sebenarnya tidak masuk ya materi yang aku bahas tadi, nggak bisa kepanjangan karena mungkin hanya ada tambahan caption aja di bawahnya seperti itu ya, promo, cek link ini kayak gitu-gitu ya, untuk melihat ini ya. Kalau nggak salah Shopee juga udah seperti itu juga ya. Shopee dan juga banyak sih kalau affiliate seperti itu. Kalau di para pegiat internet marketing kayak para masta-masta itu, mereka juga jualan, tapi produknya produk-produk digital, bukan produk-produk konvensional, tapi dijualnya metodenya seperti itu tadi, affiliate. Oh berarti
niche-nya ini ya, barang-barang niche dari produknya Sylvia tadi kayak kacamata anti radiasi apalagi itu. Iya, banyak ada yang kayak e-booknya juga ada gitu. Wah, ibunya juga. Nah, gimana? Buku Bisa digitalnya, yang buku fisiknya juga ada. Oke, mungkin bisa di-share ya, apa namanya, untuk penjualnya kayak gimana? Apakah maksud aku apakah profitnya bagus, penjualannya bagus, atau mungkin ada kendala? Mungkin kita bisa jadikan case untuk kita bahas bersama di sini. Kalau untuk profit beda-beda sih ya, Kak, tergantung produknya apa. Jadi kan sistem affiliate kan kayak kita sebarin link, nanti kalau terjadi pembelian, nanti kita dapat komisi kayak gitu. Jadi nggak sulit juga sih, kita nggak perlu ribet stok barang kayak gitu kan. Oke. TikTok pakai nggak? Biasa kan TikTok juga ada di layar dari TikTok kemudian link affiliate tadi, afiliasi link afiliasi. Aku kayak Sorry gini. Kak, di sini agak putus-putus suaranya. Oh iya iya. Oke. Maksud aku kayak gini. Berarti konten-kontennya paling banyak kan di Instagram. Yang konten yang kurang lebih 15 detik sampai 30 detik ya, kalau di WhatsApp 30 detik, di Instagram 15 detik. Ya kan? Nah, maksudnya Iya. konversi dari postingan di Snapgram tadi itu bagaimana, maksud aku setiap hari itu kamu posting itu bisa dideteksi nggak berapa yang ngeklik, atau sampai kalau untuk penjualan kan otomatis kita bisa tahu, kalau untuk yang ngeklik itu kan kita nggak ada alat untuk mengukur itu ya, seperti itu ya. Sebenarnya aku kurang konsisten gitu sih Kak, kadang posting kadang enggak. Kalau untuk algoritma kayaknya bisa deh di Instagram, soalnya kan Instagram kan ada yang untuk bisnis juga kan, jadi bisa ngelihat algoritmanya. Oh iya, oke betul. Di dashboard profesionalnya Instagram ya, kita bisa lihat. Nah itu tadi maksudku, teman-teman kalau bisa manage datanya tadi, misalkan ada perkembangan atau peningkatan jumlah jumlah yang menonton misalkan, atau bahkan yang mengklik, itu sebenarnya kita bisa mengevaluasi itu tadi. Nah, mungkin kan kalau sekarang itu kan kalau kita lihat orang-orang kan lebih lebih interest ke konten di Snapgram yang kayak gitu, yang ada gambar kitanya, apa ya, bukan gambar kitanya sih, misalkan kita bikin iklannya sambil apa ya, kayak misalkan menggunakan body language kayak gitu, bahasa tubuh dan sebagainya, ada inilah, ada aktivitas di dalam konten tersebut. Misalkan contoh tadi kacamata, kita juga memperagakan menampilkan konten dengan tampilan kita menggunakan kacamata yang mungkin seperti itu kan, maksud aku. Jadi akan sangat berbeda dengan ketika kita hanya sebar link aja. Kalau kita sebar link kan ya kebanyakan di skip, di next seperti itu, di story ya. Kalau misalkan ada gerakan misalkan kita, atau misalkan orang lain lah, kita kasih tambahan kan itu videonya orang kayak gitu kan, tapi ada linknya kita, minimal mereka bertahan berapa detik untuk lihat atau bahkan sampai selesai Insta story kita, atau di story WhatsApp kita. Seperti itu kan kita bisa kembali menganalisa itu melalui data. Kalau di Instagram kan ada dashboard profesional, kita bisa lihat, oh yang nonton sekian, yang skip sekian, kan bisa kelihatan kan kalau di Instagram. Terus yang ngeklik sekian. Nah, dari sebenarnya ini masuk ke yang aku bilang tadi, manajemen database, walaupun mereka sebenarnya masuk ke WhatsApp kita, atau ke misalkan ke tujuan dari link affiliate tadi. Jadi orang-orang yang sudah mengklik itu, mereka sudah punya sekian persen ketertarikan, hanya saja mungkin
kita perlu asah kembali iklan kita, mungkin dari cara penyampaiannya, kenapa mereka ngeklik tapi kok tiba-tiba mengetik berhenti di tengah jalan seperti itu, tidak sampai closing atau tidak sampai ke tujuan dari link afiliasi tadi. Nah, itu kan bisa kita gali lagi sebenarnya kalau kita mau fokus. Mungkin ada 10 yang klik atau mungkin di bawah dari 10 nggak masalah, satu pun kita bisa intinya kita tandai yang sudah mengklik tadi. Kemudian kalau perlu kita bangun relationship sama mereka, kita bangun hubungan misalkan di DM atau apa kan, kita coba asah kembali skill jualan kita, mungkin sekedar basa-basi di awal untuk produknya, kemudian kita mulai masuk sedikit-sedikit dari produk yang kita tawarkan. Kak, kok kemarin lihat kakak ngeklik ini begini kan, kakak tahu tidak terkait produk ini, kelebihannya apa, manfaatnya apa, gitu kan. Mungkin kakak tertarik untuk menjadi afiliasinya juga. Nanti dikasih aja mereka edukasi bikin mereka nyaman, bikin mereka tahan, bikin mereka bertindak, dalam artian bertindak mereka action ya, misalkan action sesuai dengan keinginan kita, seperti itu sih. Mungkin ada lagi yang mau share terkait produk-produk, mungkin ada produk jasa. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Kak. Aku bacain ya, Kak. Oke. Ini dia dari Ivon, dia bertanya, Kak mau tanya apa yang harus kita lakukan biar konten yang kita buat nggak dicuri atau di-copy sama oknum lain. Karena pernah dicuri, jadinya nggak bisa mengupload lagi di akun kita. Mungkin bisa langsung dijawab aja, Kak Nihali. Oke, konten yang ini ya, yang apa namanya, konten yang kita bikin kemudian dipakai orang begitu ya. Oke, sebenarnya apa ya? Yang pertama kita harus ketahui dulu, sesuatu yang kita share di internet itu akan dikonsumsi oleh banyak orang, oleh jutaan pengguna lainnya, seperti itu kan. Hanya saja ketika kita menyisipkan satu penekanan seperti itu kan, ada yang namanya watermark, ada yang namanya sebenarnya begini ya, walaupun kita larang, kita pasti akan kalau misalkan itu menurut mereka bermanfaat, mereka ambil secara diam-diam walaupun kita larang, seperti itu kan. Nah, kita bisa juga kasih misalkan kebanyakan kalau teman-temanku tidak melarang tetapi minimal pamitan seperti itu, atau paling aman itu dikasih watermarknya. Watermark kalau untuk konten ini ya, konten visual ya, contohnya seperti video ataupun gambar berjalan dan tidak berjalan itu kita bisa kasih watermark yang tidak bisa dihilangkan, ada di badan dari konten yang kita desain, karena mereka tidak bisa menghilangkan itu. Kalau di pinggir-pinggir masih bisa apa ya, masih ada kemungkinan untuk mereka hilangkan. Kalau ada di badannya, di tengah-tengahnya atau mungkin agak tengah tapi ke bawah dikit atau samping kiri ataupun atas, itu bisa. Tapi sebenarnya kalau aku sih enggak sih, kalau misalkan kita jualan memang kita harus bisa mempertahankan, tapi kalau aku nge-share seperti itu, aku malah suka diambil sama orang kemudian disebarkan, karena semakin mereka menyebarkan, yang lain akan tahu bahwa konten itu dari sumber dari aku. Makanya itu aku sering kasih ke watermarknya di badannya. Kalau aku dulu bikin konten untuk jualan, aku dulu punya produk namanya produk herbal. Setiap demo yang aku kasih itu aku kasih watermark di badannya. Nah, testimoni itu pasti kan pasti mereka nggak menghilang sumbernya kan dari aku. Kalau mereka menyatakan sumber dari mana, tapi dengan sendirinya mereka nge-share toko onlineku, toko di sosial media seperti itu. Jadi ini karena pernah jadi nggak bisa mengupload lagi di akun kita. Maksudnya nggak bisa mengupload lagi itu seperti
mungkin di Maaf Kak, suaranya putus-putus Kak. Oh, ya udah. Oke, ini masih putus nggak? Atau sudah terdengar? Masih Kak. Putus-putus atau kurang kencang? Putus-putus Halo? Kak. Halo? Wah, putus-putus. Bentar ya. Sudah. Coba ganti dari dulu. Halo, cek. Maaf ya. Bagaimana sudah terdengar? Sudah Kak. Bisa dilanjutkan Kak. Lanjutkan. Jadi tadi terkait dengan konten yang sering dicuri tadi, sebenarnya kita bisa mencetaknya dengan memasang watermark di badan dari konten kita. Kontennya gambar atau video, pasang aja di badan, tapi watermarknya jangan sampai mengganggu desain kita seperti itu. Mungkin bisa disamarkan tetap terlihat samar tapi terlihat seperti itu. Aku dulu pernah punya produk herbal yang kemudian testimoninya aku pasang watermarkku semuanya, ngambil, tetapi mereka ngambil nggak bisa ngilangin watermarknya kan, karena benar-benar ada di badannya. Dan aku merasa terbantu karena semakin banyak yang untuk di testimoniku, di brandingnya, karena sumbernya dengan jelas. Aku malah banyak diambil testimoni real itu. Semakin yang ambil semakin tersebar juga nama toko aku. Seperti itu sih. Cuman ini aku bisa dijelaskan kembali dari Doni Henry terkait dengan apa tadi ya? Pernah dicuri kemudian tidak bisa posting lagi, itu seperti apa? Tidak bisa upload lagi di akun kita, itu seperti apa? Itu Mungkin tadi pertanyaannya dari Ivon Kak, ya? bukan dari Iya, Ivon. Mungkin Ivon bisa dijelaskan pernah dicuri kemudian tidak bisa mengupload lagi, itu seperti apa? Halo Ivon. Halo Kak Ivon. Oh mungkin Kak Ivonnya masih mengetik Kak, jadi ditunggu sebentar dulu ya Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Doni ya. Ya, ini dari Kak Doni Henry berbicara tentang bagaimana cara algoritma bekerja dan cara mendatangkan traffic. Menurut saya, saat ini yang paling berpengaruh juga salah satunya adalah SEO, baik itu di website, marketplace, dan lain-lain. Nah, tetapi masih bingung nih Kak, bagaimana caranya keyword produk kita bisa unggul di pencarian dan bisa muncul di pencarian teratas. Dan sebenarnya bagaimana sih caranya kita bisa bersaing di SEO dengan para kompetitor. Mungkin Kak Nihali ada tips dan trik yang bisa di-share. Oke. Langsung Bicara terkait SEO ya, search optimization, seperti itu ya. Nah, bicara tentang teknik SEO ini, lagi-lagi konsisten waktu yang benar-benar kita sediakan untuk itu. Seperti itu, untuk mencapai page 1 dan ranking 1 mungkin ya, maksimalkan ranking 1 di halaman pertama. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, tergantung dari kata kunci yang kita cari, yang kita target. Kata kuncinya apa, kemudian kita riset kembali di Google-nya, persaingannya seperti apa, makin banyak yang yang memperebutkan kata kunci itu kan otomatis
persaingan untuk memenangkan SEO-nya juga semakin sengit seperti itu ya. Namun untuk tips selain dari artikel-artikel yang harus kita artikel-artikel di website ya yang harus kita olah sedemikian rupa yang mengandung kata kunci atau SEO yang akan kita terapkan atau akan kita optimasi ke dalam website kita. Ada beberapa tips kalau dari aku ya, mungkin dari gambar yang kita upload. Teman-teman tahu kan, gambar itu kan punya nama kan, ada nama picture-nya. Nah, ini salah satu gambar itu teman-teman ganti namanya, kan kata kunci yang teman-teman target. Gambar-gambar yang teman-teman upload diganti. Kalau aku itu bukan ke kata kuncinya, aku lebih ke nomornya. Aku kasih nomor handphone aku di gambarnya, nomor handphone aku. Jadi ketika orang mengetik misalkan langsung ke nomor handphone aku muncul gambar itu, ataupun sebaliknya mereka cari tapi dengan catatan aku juga menjalankan optimasi di artikelnya. Mereka cari kata kunci yang aku targeting, langsung muncul gambarku, terus nomornya juga langsung muncul. Jadi ETA-nya langsung ada, call to action-nya langsung aku selipin ke situ tanpa banyak basa-basi. Kalau mereka udah butuh banget produknya, langsung nomor yang bisa dihubungi, mereka pasti langsung kontak nomor tersebut. Seperti itu yang pertama. Banyak ya kalau di website kan teman-teman ada beberapa kolom untuk kita mengoptimasi kata kunci ya, keyword ya. Jadi bisa kita mainkan juga. Tapi sebenarnya yang paling familiar dan friendly itu dalam artikel seperti itu. Nah, dan ini juga bilang ya, kalau misalkan kata kuncinya diperebutkan ya kita semakin dituntut untuk melakukan itu secara konsisten. Kalau mungkin teman-teman kalau di kampus kita tuh yang fokus ke situ ada tapi setauku dan yang pernah coba juga minimal 3 bulan sampai 6 bulan tergantung sengitnya kata kunci yang akan kita targeting itu seperti apa. Juga yang 1 bulan sih sebenarnya tergantung itu kata kuncinya seperti apa yang bakalan kita targeting gitu. Don, ada lagi Don? Ada Terus sama ini Kak, terus ada nggak maksudnya cara kita bisa cari kayak misalnya keyword yang sering dicari sama konsumen mungkin gitu Kak. Misalnya mereka tuh sering cari kata kunci apa sih di Google misalnya. Sorry Don. Ini kayaknya jalanku kurang bisa diulang Don. Oh ya. Oke, suaranya sudah terdengar belum Kak? Sudah. Oke. Mungkin ada ini nggak Kak? Maksudnya kayak cara kita bisa mengetahui kayak keyword yang sering dicari sama konsumen kita gitu loh. Misalnya sering cari misal tentang pakaian, mereka sering carinya baju apa gitu misalnya. Kayak ada keyword tertentu yang memang mereka mendominasi di pencarian gitu Kak. Sehingga kita itu kayak ada gambaran untuk bisa bersaing di SEO. Ada nggak Kak? Caranya mengetahui. Teman-teman sudah tahu cara riset kata kunci dulu kan? Kata kunci misalkan baju di kota mana, misalkan di kota Jakarta atau di kota Jogja. Misalkan kita cari kata kunci baju polos misalkan. Yang mengetik itu Google itu ada berapa ribu orang setiap bulannya. Teman-teman sudah bisa cari itu dulu. Maksudnya sudah caranya kan? Nah, kalau teman-teman sudah tahu caranya itu kan, kita yang pertama misalkan nih aku jualan clothingan ya, kaos misalkan. Aku harus tahu dulu di wilayah Jogja itu setiap bulannya ada berapa orang yang mencari kata kunci itu. Misalkan di bulan Desember ini ada sekian orang ya, atau misalkan di bulan Agustus kemarin ada sekian orang yang mencari itu.
biasanya berdasarkan momen berdasarkan momen itu akan naik dan turun seperti itu. Bisa jadi ini menjelang Natalan pasti akan naik lagi permintaan untuk fashionnya. Itu kan masuknya kan di niche, kategorinya kan fashion. Nah, kalau untuk untuk kita begini, aku paham maksud dari pertanyaannya Tony, tapi kalau kita nyari kata kunci yang bisa dicari sama si target kita, nah itu tadi yang pertama aku bilang tadi, kita bisa cari dulu di kita riset dulu di Google. Setelah itu kita bisa lihat lagi, kita kan tadi kan di awal aku sudah bilang kita harus kenal audiens kita seperti apa, bisa sampai tempat tinggalnya di mana, kemudian kebiasaannya seperti apa. Aku kasih contoh misalkan gini, kayak misalkan aku jualan hijab ya, hijab otomatis muslim. Kemudian kalau misalkan aku udah dapat data-data dari target produk aku biasanya kepo dia profilnya, aku lihat, aku stalking yang nge-like page apa aja atau halaman apa aja, dia yang banyak menyukai halaman apa aja, kemudian postingan apa aja, seperti itu. Nah, dari hasil riset itu aku bisa menemukan, atau misalkan dia post dalam kurun waktu tertentu mencari apa begitu, di postingannya itu mencari apa. Nah, bagaimana cara kita mengetahui dia mencari atau mengetik di mesin pencarian seperti apa? Sebenarnya kalau untuk untuk secara umum sih nggak ada toolsnya ya, tapi biasanya ada tools yang seperti itu kita gunakan. Jadi kita tinggal masukin nama misalkan kita udah dapat nih ya, kita udah riset, kita udah dapat beberapa akun target pembeli kita, namanya kita masukin ke tools itu, ke softwarenya, kemudian kita bisa melihat, terdetek itu dia ketika mengetik di mesin pencarian, entah itu Google, Facebook, YouTube ataupun Instagram, dia sering nyari apa. Nah, itu bisa kita masukin, misalkan dia sering cari jilbab jilbab yang tren sekarang ini, misalkan jilbab monokrom kayak gitu kan. Nah, ada kata kunci jilbab. Kalau monokrom kan bisa jadi sarung monokrom dan lain-lain kan. Tapi kunci intinya ada di jilbab. Berarti dia biasa mengetik jilbab. Nah, aku ambil kata kunci yang sering dia ketik. Kadang dia kan biasa kan nyari jilbab polos atau jilbab monokrom, terus jilbab simple atau tutorial hijab, tutorial jilbab, seperti itu kan. Nah, aku cari kata yang konsisten selalu dia ketik di mesin pencarian. Itu yang pertama, disimpan dulu, terus kita riset lagi dari kita punya 10 sampling yang kita temukan. Riset lagi 9-nya seperti apa, sampai kita dari 9 itu kita saring mana yang sering mereka ketik secara berulang-ulang, itu bisa kita jadikan kata kunci seperti itu. Kalau ini ya, tapi kalau di SEO itu sebenarnya karena yang kita carikan sebenarnya masuk ke halaman 1 kan, begitu kan, masuk ke halaman 1 dulu, nanti bicara terkait dengan rankingnya di halaman 1 ada di ranking berapa, itu nanti yang penting masuk dulu di halaman 1. Nah, bicara untuk masuk ke halaman 1 berarti kata kunci yang sering dicari kemudian diklik dan dibaca, begitu kan. Website kita sering dicari kayak gitu kan. Nah, sering dicarinya biasa kan ketika mereka memasukkan kata kunci, keluarlah artikel-artikel kita seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana dengan website yang masih baru? Keluar nggak artikel mereka? Kan biasanya kan belum keluar tuh kalau website masih baru, apalagi kita masuk ke kata kunci yang banyak banget diperebutkan. Nah, solusinya adalah kita direct mereka dari sosial media kita, mau itu halaman, page di Facebook atau
kita direct dari Instagram, Twitter, ataupun YouTube, atau bahkan sekarang kan social chat kan sudah bisa mendirect WhatsApp seperti itu. Kalau aku sih gitu sih Don. Jadi hal yang menentukan kita mengambil kata kunci apa, ya itu tadi kita cari dulu berapa orang dulu kan, kita pastikan dulu, kita tetapkan dulu berapa sampling kita untuk kita riset calon pembeli kita lihat insight-nya seperti apa, kebiasaan dia mencari produk di mesin pencarian itu seperti apa, kayak gitu sih. Nah itu tadi Don, kalau sekarang itu nggak ada ya kayaknya, toolsnya kalau nggak salah sampai sekarang itu masih berbayar toolsnya seperti itu. Nanti aku bisa kalau misalkan aku dapat yang gratis, aku coba bisa share. Nah menariknya teman-teman seperti ini, sebenarnya teman-teman itu punya kelas UKM Bima yang seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa belajar bersama dengan cara patungan atau biasa kalau istilah di para masta sekarang menyebutnya masta itu mereka istilahnya itu odong. Jadi kita odong kayak gitu. Jadi mereka punya grup ya yang membernya mungkin ada ratusan. Kalau misalkan kita di UKM hanya ada puluhan, nggak masalah. Jadi misalkan harga produknya 100.000, contoh ya 100.000, dibagi ada 20 member misalkan di dalam grup UKM Bima ini, ya berarti satu orangnya kebagian 5.000. Jadi kita beli, kemudian kita praktekkan bersama. Seperti itu, kita belajar bersama. Atau misalkan ada kan yang biasanya hanya bisa dipakai untuk 2-3 orang. Ya udah, teman-teman yang butuh aja yang beli itu. Seperti itu. Kalau misalkan bisa dipakai sampai lebih dari 10 orang, jadi disesuaikan saja. Jadi produk-produk digital itu sih kalau kita beli secara pribadi agak kerasa ya, ada yang harganya 500.000 lah, bahkan jutaan. Tapi kan semakin mahal harganya, semakin bagus juga produknya, dan pasti kita juga investasi yang seperti itu sesuai dengan kebutuhan kita, kayak gitu sih Don. Ada lagi nih kayaknya dari Ivan. Ayo Don, gimana lagi Don? Lanjut kalau masih ada. Oke, sudah bang, sudah cukup sih, sudah cukup terjawab. Terima kasih bang. Nanti mungkin berarti di sini kan memang nggak ada tools yang gratis gitu ya untuk kita cari keyword, dan memang kerja kita sih harus cari riset kata kunci sendiri gitu ya bang. Oke, terima kasih bang sharing. Nanti mungkin bisa langsung dipraktikkan kalau sudah ada produk. Siap, ya seperti itu. Yang paling terpenting itu dulu, website kita atau artikel dari website kita minimal masuk ke halaman pertama dengan kata kunci yang umum dulu. Misalkan contoh tadi hijab, ketika mereka ngetik hijab, artikel kita juga masuk di situ di halaman pertama. Nah mungkin lebih spesifiknya lagi nanti ya setelah itu, berkembang setelah itu. Oke, ini ada dari Ivon lagi ya, Ivon N. Maaf Kak, ini untuk sesi diskusinya. Oh iya. siap. Gak apa-apa. Jadi aku manut aja. Jadi untuk pertanyaan yang belum terjawab ini mohon maaf banget nih buat teman-teman. Jadi terima kasih ya Kak kepada Kak Nihali sudah mau sharing-sharing ilmu ke kita. Terus jangan kapok-kapok ya Kak kalau misalnya diundang sama UKM Bima lagi. Ya, nggak apa-apa. Nanti ini aja. Karena memang aku juga niatnya emang tadinya kan, gimana ya, aku nyusun materi yang diburu banget sama waktu. Ini beneran takutnya kalau aku nyisipin hal teknis di sini itu bakalan ngambang banget dan kayak percuma kayak gitu. Karena cuman dikasih seperempatnya, malahan bukan separuhnya, seperempatnya itu mending nggak sama sekali. Mending kita diskusi dulu, kita open dulu apa kendala-kendala kita, open mind-nya seperti apa. Kemudian dari sharing-sharing ini kan aku bisa nangkep nih teman-teman tuh butuhnya apa aja kayak gitu. Dan aku tekankan lagi, aku juga sambil belajar ya, mungkin aku juga di sini belajar juga dari teman-teman semuanya, belajar dari produknya, mungkin dari mungkin ada yang bisa desain yang lebih jago
Seperti itu, bisa mengolah kata-katanya juga seperti itu. Oke, thank you. Siapa tadi? Rizka ya? Iya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Nihali. Ini kemudian acara selanjutnya ada penyerahan sertifikat elektronik dari UKM Bima kepada Kak Nihali sebagai pemateri pada malam hari ini. Langsung saja kepada pengurus untuk men-share screen sertifikatnya. Sebentar ya, Rika. Iya. Oke, ini sertifikatnya mohon diterima ya Kak Nihali. Sekali lagi, kami dari UKM Bima mengucapkan terima kasih karena udah mau menyempatkan waktunya buat sharing-sharing pada malam hari ini. Makasih banget ya Kak. Oke, terima kasih kembali untuk UKM Bima. Terima Iya. kasih ya sudah mengundang aku juga di pertemuan malam ini. Iya Kak. Oke. Nah, selanjutnya kita dokumentasi dulu sebelum acara kelas Bima yang ketiga ini berakhir. Yuk kita foto bersama dulu. Dimohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Gak usah malu-malu. Nanti dokumentasinya akan kita posting di Instagram Bima ya. Jadi jangan malu-malu. Yuk on cam yuk. Ada Mbak Silvia, ada Kak Abiono, ada Kak Jehan, Kak Marianto, Kak Redi. On cam dulu yuk. Kak Ivon. Kak Ivon mana nih Kak Ivon? Kak Ivon. Udah on cam semua belum ini Don? Masih ada Kak Abi. Ini Kak ada Abi. Bapak Marianto. Sama Kak Redi belum on cam. Ya udah mungkin ini aja bisa langsung dipandu aja Dan. Kamu kan yang share screenshot. Langsung. Oke, yo. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, sebentar. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih Kak Doni. Oh iya, sebelum keluar dari Google Meet, jangan lupa buat isi presensi dulu ya teman-teman. Linknya itu udah dikirim di room chat, jadi jangan lupa diisi dulu ya teman-teman. Sekali lagi, makasih banget buat Kak Nihali udah bagi-bagi ilmu yang sangat bermanfaat, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung malam ini. Semoga ilmu yang didapat dari Kak Nihali bermanfaat bagi kita semua. Sekian dulu nih kelas pada malam hari ini. Semoga kita bisa ngadain kelas mingguan rutin lagi seperti saat offline dulu. Dan untuk info kelas selanjutnya, kalian bisa pantengin Instagramnya Bima di @bimaunmaha dan di grup anggota Bima. Sekian, mohon maaf apabila saya ada salah kata ya teman-teman. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Rizka Juliana Pringgo mewakili UKM Bima. Pamit undur diri, sampai jumpa di kelas mingguan UKM Bima yang keempat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Dan nanti ya baik Don, sama-sama. Don nanti aku minta dikasih link untuk ini ya, untuk sertifikatnya ya. Di-share aja di kelas. Oke Bang, siap. Nanti Doni share di WA. Oke, siap. Terima kasih ya semuanya ya. Nanti Ya, kalau ada kesempatan lagi bisa diinformasikan ya. Kita sharing lagi di lain waktu. Oke, aku pamit duluan ya, Don ya. Rizka, Ivon, Doni, Henry, Febronia, Abiwono, Redianto, Pak Marianto, SPD. Baik, duluan ya.